bersukacita oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Raja kita. Dia telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Ada amin? Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kita angkat satu pujian, Yesus ditinggikan. Karena Engkau layak ditinggikan Bapa. Haleluya. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala. Katakan dimuliakan.
Penuhi kami Yesus, ya Roh Kudus. Haleluya. Yes. Roh Kudus, Roh Kudus. Ini hamba-Mu ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hamba. Roh Kudus, Roh Kudus. Ini hamba-Mu ya Roh Kudus, Roh Kudus. Penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, sekali lagi penuhi hamba-Mu. Haleluya, glory bagimu. Penuhi kami, penuhi kami, sungguh kami rindu. Penuhi kami, Roh, bebaskan kami, lepaskan kami, untuk layak menyembah-Mu. Glory bagimu, Yesus. Ini hamba-Mu, Yesus. Penuhi kami, glory, haleluya. Dan puji nama-Mu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Dan puji nama-Mu, Lama-lama Yesus, lama-lama Yesus, lama-lama Yesus, lama-lama Yesus, lama-lama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kuduslah Tuhan, kudus nama. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang layak kami sembah, kami puji dan kami tinggikan Bapa. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap hati kami di tempat ini. Karena kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau bersorak-sorai, kami memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yes. Sekarang telah tiba waktunya bagi kita untuk menerima keselamatan. Haleluya. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan
katakan, sekarang telah tiba keselamatan. Saudara yakin diselamatkan? Amin. Kalau saudara yakin diselamatkan, mari melompat bersorak-sorak bagi dia. Ada amin. Ya, kita sama-sama katakan. Haleluya. Yes. Keselamatan telah kita terima oleh karena darah anak domba. Sekarang telah tiba, Haleluya. keselamatan dan kuasa, Amin. dan pemerintahan Allah kita, kekuasaan yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, Haleluya. keselamatan dan kuasa, Dan pemerintahannya. dan pemerintahan Haleluya. Allah kita, kekuasaan yang diurapinya, Karena apa? telah Yes. dilemparkannya Musuh tadi lempar. kita. Lambaikan tangan saudara. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, Iblis telah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan Yes. oleh darah anak domba. Katakan oleh darah. Haleluya. Oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Oleh kesaksian kita, Siapa dikalahkan? Yes. Iblis telah dikalahkan dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah waktunya. Amin. Yes. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para
diselamatkan oleh karena darah anak domba. Karena Yesus bangkit bagi kita. Ada amin, saudara kasih. Kita mau katakan, kuasa maut dikalahkan. Yes, kuasa maut telah dikalahkan oleh karena kebangkitan Raja kita, Raja yang ajaib, Raja yang selalu memberikan kemenangan bagi kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh apa? Oleh darah Yes, oleh darah anak domba Allah. Allah. Amin. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut, kuasa maut telah dikalahkan. Amin, haleluya. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh apa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup. Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Mautlah dikalahkan oleh karena kebangkitannya. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah. Katakan semua musuh Telah ditaklukkan oleh kebangkitannya, oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah. Katakan semua musuh. musuh telah Amin. ditaklukkan Yes, oleh karena kebangkitannya. oleh kebangkitan Haleluya. Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan saya jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Haleluya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Katakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Haleluya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Jemaat katakan ku bebas. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Yes. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Sama-sama. Ku bebas, bebas, bebas.
tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang tidak sanggup untuk berdiri, boleh dipersilakan duduk. Kita mau angkat satu pujian. Engkau Bapa yang telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan. Haleluya. Kuasamu memulihkanku.
Kami berterima kasih untuk segala perbuatan-Mu bagi kehidupan kami. Hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, agar kami semua jemaat-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, semakin mengenal Engkau secara pribadi. Mereka semakin dekat kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Tuhan, kuduskanlah tempat ini, kuduskanlah hati kami, kuduskanlah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampaikan firman-Mu bagi kami. Kami ingin mendengarkannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah yang mungkin hari ini tidak bisa hadir. Saya mengucapkan selamat menikmati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tentunya saat ini kita memperhatikan dan melakukan puji-pujian pada pagi hari ini dengan begitu antusias. Karena kita melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu sukacita, satu pengharapan bagi orang-orang percayanya Tuhan. Tetapi bagaimana dengan murid-murid Yesus saat itu? Kita akan membaca di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan bacakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perpisahan tentunya membuat sesuatu yang menyedihkan. Nah, ketika Yesus pada waktu itu ditangkap dan disalibkan, betapa sedihnya murid-murid pada saat itu. Bahkan mereka takut. Bahkan Petrus juga menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Begitu mencekamnya mereka, hati mereka, oleh rasa ketakutan itu. Karena mereka tidak membayangkan sebelumnya. Mereka tidak mengerti sebelumnya. Tetapi Yesus, Dia mengerti, Dia tahu kapan waktunya. Hari ini kita membaca di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Tadi kita melihat mereka bersukacita. Terjadi satu perbedaan antara perpisahan Yesus ketika Yesus ditangkap dan disalibkan serta mati, kemudian bangkit dengan kenaikan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, melalui ayat yang sudah kita baca ini, saya menemukan ada 4 peristiwa dalam kenaikan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, kita akan bisa baca di dalam
Lukas 24 ayatnya yang ke-50 tadi. Lalu Yesus memberkati mereka, Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebelum perpisahan terjadi, Yesus mengangkat tangan, memberkati mereka. Tentunya kita semua tahu siapakah mereka itu. Mereka adalah murid-murid yang setia mengikut Yesus. Mereka adalah murid-murid yang dikumpulkan dan dibawa pergi keluar kota sampai kepada Betania. Mereka diberkati. Saya membayangkan apa yang dilakukan Yesus bagi murid-muridnya itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa, karena mereka akan berpisah. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah guru mereka. Yesus adalah orang yang tahu karakter-karakter murid-muridnya pada waktu itu. Tentunya dia juga berat untuk meninggalkannya. Tapi Yesus, dia tetap percaya akan segala rencana Bapa. Karena sudah waktunya dia harus kembali ke surga. Dia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Tangan yang berkuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Tangan yang berkuasa untuk mencelikan mata yang buta. Tangan yang berkuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh sehingga mereka bisa berjalan. Tangan yang berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Saat itu dia mengangkat tangannya, memberkati murid-muridnya. Saya percaya itu adalah berkat-berkat yang luar biasa. Berkat yang berkuasa, berkat yang memberikan damai sejahtera. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, agar supaya mereka tidak gelisah. Mereka tidak khawatir. Berkat itu adalah untuk memberikan kekuatan bagi murid-muridnya. Supaya mereka tidak khawatir akan hidup mereka setelah ditinggalkan Yesus gurunya. Yesus yang adalah Tuhan. Dibekali. Berkat yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus itulah berkat yang mengasihi. Berkat kasih. Dia sungguh-sungguh mengasihi murid-muridnya. Oleh karena itu, dia memberikan amanat agung itu kepada murid-muridnya. Yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita semua tahu bahwa tugas mereka bukan tugas yang gampang. Oleh karenanya, itu harus juga disampaikan kepada murid-murid. Agar supaya apa? Agar supaya misi Yesus yang dilakukan di dunia ini bisa diteruskan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya juga tetap memiliki kemampuan seperti apa yang Yesus miliki. Karena itu, amanat agung adalah suatu amanat yang diberikan kepada setiap kita. Kita ini ada oleh karena kuasa Tuhan Yesus melalui murid-muridnya yang memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Kita adalah bagian. Kalau kita ingin mendapatkan berkat-berkat yang datang daripada Allah, itu berarti kita harus menjadi murid. Menjadi orang yang setia terhadap Allah, terhadap firman,
terhadap penyembahan kita kepada Tuhan. Kita harus memperdulikan bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, membayar segala dosa-dosa kita. Karena Dia Tuhan, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Bapak Ibu, keselamatan tidak bisa kita dapatkan dari tempat lain, dari dunia ini. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, perpisahan yang dilakukan Yesus bersama murid-murid itu terdapat di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-51. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Murid-murid adalah saksi. Mereka melihat bagaimana Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Murid-murid merasakan betapa begitu Allah, Yesus mengasihi mereka. Ia mengangkat tangan. Ia memberkati mereka. Bukankah tangan itu juga memberkati setiap kita sebagai orang-orang percayanya Tuhan? Apakah kita merasa betapa Yesus sungguh mengasihi kita? Dia tetap memperdulikan kita. Dia tidak membiarkan kita. Dia tetap memberikan bekal bagi kita. Bekal yang datang dari surga. Ketika Yesus naik ke surga, Dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan hanya jadi guru, tetapi Dia adalah Tuhan. Ia kembali kepada Bapa. Di dalam Yohanes 16 ayat 20 dikatakan, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dia kembali kepada Bapa karena memang Dia berasal dari surga. Sudah selesai tugas Yesus di bumi ini. Apa yang dilakukan Yesus ketika Dia sudah kembali ke surga? Dia tidak berdiam diri, tetapi Dia tetap melakukan visi Tuhan. Dia tetap melakukan persiapan-persiapan bagi orang-orang percayanya Tuhan, bagi setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 2-3 dikatakan, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Bagi saudara, bagi saya, oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia naik ke surga, Dia mempersiapkan tempat bagi orang-orangnya yang percaya, yang setia, yang tetap bertahan dalam panggilannya. Dia menyediakan tempat. Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Baik, karenanya kalau kita sedang berada di rumah duka, ya, kalau kita sedang ada di rumah duka, kita sering kali mendengar seorang hamba Tuhan berkata, berharga kematian semua orang
yang dikasihi. Berharga. Sangat berharga. Kenapa? Orang yang dikasihinya itu adalah orang yang dirindukan agar supaya ia juga bersama-sama dengan Tuhan. Bertemu muka, bersama-sama bersukacita di surga. Karena itu, jangan biarkan pengorbanan Yesus. Jangan biarkan kasih Yesus. Hormatilah Dia. Hormatilah Dia. Dia bukan cuma mempersiapkan satu tempat bagi kita. Jangan bangga dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, mempersiapkan tempat bagi orang-orang percayanya. Jangan bangga. Jangan kita lengah. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, biarlah percaya itu tetap. Biarlah kita menjadi orang percayanya Tuhan, yang selalu memuliakan Tuhan, yang selalu kita rindukan kemuliaan itu nyata dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab mata Tuhan mengawasi setiap orang-orang yang ada di bumi. Dari mula sampai akhir. Di dalam Ulangan 11 ayat 12b dikatakan di sana, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Juga di dalam Amsal 15 ayat 3 juga dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Betapa Dia tidak betapa Dia tidak melepaskan kita. Dia tetap melihat. Dia tetap melihat kita. Apakah iman percaya kita tetap, atau saat ini kita sudah mulai undur, atau saat ini mungkin kita mulai meragukan kasih Allah itu oleh karena keadaan saat ini. Melalui kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati pada hari ini, saya ingin mengatakan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Pertahankanlah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun Dia ada di surga sana, Dia tetap memperhatikan setiap orang percayanya. Bahkan Dia tetap memberikan pertolongan bagi kita semua. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 3 di sana dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah manfaatnya kita bertahan dalam panggilan Tuhan. Itulah sebabnya ketika saat-saat yang kritis sekalipun, kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan iman kita lepas. Jangan biarkan keselamatan itu lepas. Melalui memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, biarlah iman kita diperbarui. Yesus, Dia adalah Tuhan. Dia naik ke surga. Tidak ada seorang nabi pun yang seperti Yesus. Yesus adalah Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-52,
Ini adalah poin yang ketiga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Murid-murid melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat gurunya terangkat ke surga. Secara spontanitas mereka menyembah. Mereka menyembah kepada Tuhan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan tidak ada yang seperti Yesus dan tidak pernah ada. Mereka menyembah. Mereka hormat. Mungkin mereka saat itu sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan ketika Yesus naik ke surga. Di dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah mengatakan ini kepada kita. Apakah kita juga merasakan kemuliaan Allah itu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Memang dia sudah naik ke surga, tetapi pengharapan itu harus tetap ada. Jadilah murid-murid yang tetap setia, yang selalu menyembah kepada Tuhan. Karena penyembahan kita itu adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Penyembahan kita itu merupakan sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Oleh apa? Oleh karena kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kita menghormati Dia sebagai Tuhan dan Raja. Dan yang terakhir, murid-murid Tuhan melakukan satu ketekunan. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka adalah orang-orang yang melihat segala perbuatan Tuhan. Mereka melihat segala apa yang dilakukan oleh Yesus ketika di bumi. Bahkan mereka juga melihat ketika Yesus bangkit. Mereka melihat tangan yang terpaku. Mereka juga melihat ketika Yesus naik ke surga. Bukankah kita sebagai orang-orang percayanya mempercayai itu, bahwa Yesus adalah Tuhan? Jadilah teladan. Jadilah orang-orang percayanya Tuhan yang memiliki ketekunan di dalam menyembah kepada Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam kita tetap berdoa kepada Tuhan, memuliakan nama-Nya. Hari ini, kalau ada di antara kita yang saat ini mengalami banyak masalah, mungkin bertanya-tanya, Tuhan sepertinya membiarkan kita masuk ke dalam pencobaan-pencobaan. Dia ada di atas. Dia ada di surga. Dia sudah naik ke surga. Dia sudah memberkati kita.
Dia sudah mengirimkan Roh Kudusnya bagi kita. Roh Kudusnya itu adalah roh yang memberikan kesanggupan bagi setiap orang percaya untuk menyembah kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari ini berbahagialah kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jangan biarkan roh itu lesu, jangan biarkan roh itu menjadi vakum, tetapi agar supaya kita selalu tetap percaya kepada Tuhan dan kita tetap menyembah, kita tetap tekun di dalam panggilannya, sehingga kita tidak pernah melalaikan waktu-waktu bersama Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mampu memberkati setiap kita. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, meskipun kita sedikit, meskipun kita hanya gereja kecil, tetapi ketika kita bersatu hati, kita menyembah kepada Tuhan, Roh Kudus itu selalu membuat kita untuk selalu mampu memberitakan amanat agung bagi keselamatan banyak orang. Saya undang WL Singers. Kita akan menyanyikan pujian, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, Kaulah Rajaku. Sebagai Tuhan, akuilah Dia sebagai Raja yang memerintah di surga. Akuilah Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan. Setiap lidah menyembahmu. Haleluya, haleluya. Ku puji, ku muliakan Katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Adakah di antara kita yang saat ini dalam keadaan suam-suam, yang mungkin hari-hari ini tidak bersemangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan, baik yang di tempat ini ataupun yang di rumah? Tuhan hidup, Tuhan naik ke surga, Tuhan menyiapkan tempat bagi setiap orang percayanya. Di
Dia tetap menghargai kita. Dia menghargai setiap orang percaya. Karena itu dia memberikan tempat bagi kita. Untuk kita tempati. Ketika Yesus datang kembali ke dunia dan menjemput kita. Jangan biarkan panggilan Tuhan itu terlantar. Kalau hari-hari ini kita mengalami kelemahan, mungkin kita kalah dengan kondisi di dalam rumah tangga kita. Mungkin kita kalah dalam menghadapi perjuangan hidup. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Akui Dia sebagai Tuhan. Dia siap menolong kita melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan curahkan kepada setiap orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kita hari ini menyembah Tuhan. Biar setiap kita hari ini pergunakan karunia-karunia Roh yang ada padamu. Biar setiap kita hari ini menyembah dengan Roh Kudus, dengan berbahasa Roh yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Yarana masakala masikina. Yaralana masakana namasikina. Yaralana masakala masakana masakana. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kurana masiki, yaralana masakana. Urapi kami, jamaah kami, penuhi kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi kami untuk tetap kuat di dalam Engkau. Sikirala nama sakarala masakana nama sakana. Yarala nama sakala masakana masakana. Warala nama se, yarala masakana masikina. Oh, oh, ya sakarla masakana masikina. Yesus, Yesus, sikina masakana. Haleluya, 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 haleluya. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus-Mu sudah Kau curahkan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk tetap bertahan dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Untuk tetap hormat akan Engkau. Berikan kami untuk tetap selalu memuliakan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ingin memberikan satu pengumuman bahwa mulai besok di gereja kita ada doa 10 hari lewat online. Ya, mulai besok setiap jam 7 sampai pada tanggal 4 nanti kita akan berdoa untuk menyambut pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Bapak Ibu bisa melihat pengumuman itu di grup jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Walaupun Tuhan kita sudah naik ke surga,
Mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga penyertaan dan persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Menjemput kita dan membawa kita ke dalam surga yang mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Selamat menikmati hari kebangkitan. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus.